Tapi ketika market mungkin sudah nggak terlalu price in lagi di situ atau udah mulai beralih shifting ke sektor lain yang lebih menguntungkan secara bisa dibilang makronya ya ini akan ada perubahan karena harga itu nggak selalu dia akan naik ya. Harga itu bergerak dalam siklus. Benar. Jadi akan ada waktunya dia turun juga. Jadi lebih baik kita jangan terlalu FOMO. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini hari Senin ada Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Wah, bentar lagi ya, kayak menghitung hari menuju tutup tahun 2023 ya. Iya. Tahun yang kerasa gak sih Sobat Cuan? Kerasa gak sih Tasya 2023 ini? Cepet banget ya. Kayak ngapain aja. Gue sempat bertanya-tanya apakah 1 jam itu tetap 1 hari itu tetap 24 jam gitu, 1 menit itu tetap 60 detik atau enggak sih? Karena aku kayak ngerasa cepet banget gitu ya. Apalagi kalau kita lihat pencapaian sepanjang 2023, pasti banyak yang skip lah. Gue juga banyak yang skip sih karena ngerasa terlalu cepet sekali ya. Nah, kita di akhir tahun atau menuju akhir tahun ini seperti biasa ya, kita selalu ada templating issue. Salah satunya adalah membahas soal masalah window dressing. Ini kayak dari tahun ke tahun kita selalu bahas, kita selalu kasih arah gitu ya, gimana supaya dapat cuan, apa sih itu window dressing. Tapi kita remembering sekaligus juga untuk memberitahu ke teman-teman Sobat Cuan newbie yang mungkin baru aja gabung nih untuk dengerin podcastnya Cuap Cuan ya. Kita bahas soal window dressing Desember 2023 gitu ya. Based on katanya window dressing itu apa yang secara lebih dimengerti dan gampang dingertiin sama masyarakat luas atau Sobat Cuan nih? Oke, window dressing ya. Biasanya momen ini atau fenomena ini tuh rame kalau udah mau akhir tahun. Jadi bisa kita bilang window dressing itu mempercantik kinerja akhir tahun. Biar ya ini kan dalam setahun gitu kan, itu kinerja portofolio dari MI atau manajer investasi kayak indeks, reksadana itu pada cantik gitu loh. Paling tidak ya sama atau melebihi IHSG. Nah caranya gimana? Nah itulah mempercantik itu ada strateginya juga gitu. Intinya kalau kita pengen tampil maksimal gitu ya, seorang wanita tuh biasanya dandan dulu gitu. Ini yang dilakukan oleh para MI ya. Betul. Sebenarnya ini termasuk momen yang juga biasa dilakukan oleh manajer investasi untuk rebalancing gitu ya, porto yang ada di pasar modal. Tapi seberapa besar sih kans yang dilakukan atau yang bisa dilakukan untuk manajer investasi atau para manajer investasi ini mempercantik laporan atau mempercantik kinerja portofolionya di akhir tahun setiap ada window dressing, Tasya? Oke, kalau aku biasanya melihat misalnya kinerja dari suatu indeks atau reksadana begitu ya. Ketika kita kan melihat dari situ kan ada konstituen ya. Jadi misal dalam satu reksadana ada 10 saham gitu misalnya. Nah, di saham-saham tersebut misalnya ada yang pergerakannya itu ada yang leading, ada yang laggard gitu ya. Nah, biasa yang laggard ini nanti akan di evaluasi. Ini kira-kira laggard karena kinerja fundamentalnya memburuk atau memang dari karena pasarnya aja nih kondisi eksternalnya yang nggak baik begitu kan. Biasa kalau kondisi eksternalnya yang baik, biasa mereka akan kurangi porsi kemudian bisa masuk ke saham-saham lain yang lagi trending begitu ya. Tapi kalau misalnya memang kinerjanya mulai memburuk, mereka akan cut gitu biasanya, terus ganti begitu ya ke saham lain gitu. Biasa nanti akan ada rebalancing juga, tapi di balik itu biasanya mulai dari sedikit-sedikit itu sudah mulai mengurangi begitu biasanya. Nah, untuk mempercantik gimana kalau mereka mengurangi yang laggard ini? Ya mereka mengganti dengan saham yang trending. Biasanya trending dalam jangka pendek gitu loh. Jadi mereka mendulang keuntungan dalam jangka pendek supaya nanti kinerjanya tetap positif. Begitu. Karena di akhir tahun di recap ya. Betul. Kinerjanya nanti setiap produk seperti apa gitu ya. Dan memang beberapa rata-rata yang ada bauran sahamnya memang selalu ada peningkatan nggak sih kalau historical nih, khususnya di produk-produk reksadana campuran atau reksadana saham gitu ya. Biasanya kalau MI-nya memang jago untuk bisa memilih konstituen yang membuat dari negatif ke positif nih, kansnya gede banget sebenarnya untuk dilakukan. Iya betul. Tapi selain itu ada strategi lain juga. Selain tadi mengganti ya dengan saham yang trending ataupun mengurangi porsi, itu ada juga mereka menggerakkan saham yang ada di konstituen itu yang memang punya kontribusi besar.
Biasanya mereka masuk ke saham-saham big caps, gitu ya. Jadi bank biasanya. Iya, jadi nggak heran kalau misalnya kita lihat di akhir tahun biasanya kok saham-saham big caps ini yang bergerak atraktif gitu ya, karena dia yang menopang dari indeks-indeks. Bahkan IHSG sendiri masih ditopang oleh saham-saham big caps tersebut ya, seperti perbankan big caps itu bahkan 4 bank itu kan masuk di top 10 begitu, dan kontribusinya juga cukup besar begitu. Jadi ya nggak heran kalau misalnya banyak indeks-indeks yang melakukan inilah di markup gitu biasanya, atau dipercantik. Kapan sih biasanya tim MI ini kemudian sudah mulai melihat gitu ya, oke, saya perlu mengganti yang ini dengan yang ini? Karena kan kita biasanya taunya kalau rebalancing tuh mereka bisa lakukan ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan gitu ya. Majority sih biasanya per 6 bulan ya. Mereka di Juni dan di Desember ini seharusnya mereka melakukan rebalancing sekaligus melihat konstituennya masih oke nggak untuk dipertahankan. Karena kan kalau kita sebagai konsumen atau sebagai investor reksadana, memang kita mempercayakan MI sebagai penentu gitu ya arah investasi kita. Tapi kita bisa cek juga isi konstituennya seperti apa. Nah, kapan sih kalau di Desember ini para MI kemudian sudah mulai memburu gitu ya saham-saham yang memang bakal lebih cantik nih nanti kinerja atau portofolio mereka? Sebenarnya kita nggak bisa terlalu tepat ya memikirkan kapan waktunya. Tetapi overall kita melihat secara rata-rata dalam Desember selama sebulan straight itu kan dalam 10 tahun mayoritas bergerak hijau ya, kecuali tahun lalu, tahun 2022 cukup anomali gitu. Tapi tahun ini saya lihat bahkan dari sebelum Desember, dari November akhir itu sudah mulai ada gerak yang atraktif. Bahkan pada waktu itu sempat ke 7.200 ya, hampir ya IHSG ya, dan di bulan ini mepet-mepet ke 715 berapa begitulah ya. Tapi saya lihat pergerakannya sudah cukup membaik begitu. Secara tren mungkin IHSG ini sedang menguji resisten 7.200 begitu, dan kemungkinan besar kalau kita secara tren saja ya melihat IHSG yang saat ini sedang sideways di atas, ketika dia nanti bisa breakout di atas 7.200 ini menjadi sesuatu yang optimis. Saya melihat bahwa IHSG ini dan nanti konstituen di bawahnya yang big caps masih bisa mendongkrak lah untuk pergerakan lebih positif begitu. Berarti sebenarnya udah mulai ke tracking dong ya. Kalau retail nih ya ngelihat MI besar atau MI melakukan portofolio, biasanya akan ngefek juga ke harga saham yang bisa digarap oleh retail sebenarnya. Tadi udah di-mention juga sama Tasya soal big cap bank. Big cap bank itu memang jadi sasaran ya untuk mempercantik portofolio. Nah, selain itu sektor mana lagi sih kemudian yang cukup potensial? Karena kan ini agak randomly. Kemarin ada saham-saham based on renewable energy, naiknya juga wow gitu ya. Tapi kalau mindset kita masuk ke futures, renewable energy sebenarnya bisa untuk long time juga nih ya, untuk long time investment. Karena kan renewables energy sesuatu hal yang memang kita lagi progressly-nya ke sana. Nah, terus ada juga beberapa saham-saham bank Gigi Bank yang kemudian juga ada apresiasi naik untuk beberapa perbankan di beberapa hari lalu, sehingga juga cukup bisa jadi kontributor kenapa IHSG kita masuk ke all time high lagi di 7.200. Nah, ini apa sih kemudian sektor yang cukup potensial selain tadi big cap perbankan? Oke, selain big cap perbankan ya, mungkin kita harus memahami bahwa ada strategi untuk jangka pendek, untuk jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya ada short, medium, and long mungkin gitu. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin itu ada beberapa yang udah naik signifikan, bahkan dari IPO yang naik signifikan 10 kali lipat dalam 2 bulan aja. Nah, ini kan membuat valuasinya mahal ya. Kita juga harus think twice gitu. Apakah memang benar dengan valuasi yang sudah semahal itu emang cocok untuk jangka panjang? Nah, walaupun di situ renewable energy ya bisnisnya, ya kita harus bisa lebih selektif. Kan masih ada juga beberapa renewable energy yang lain yang harusnya valuasi masih make sense gitu ya. Jadi saya nilai ya memang ada beberapa saham yang ya sebenarnya terkait dengan Taipan Prajogopansti ya. Itu ada beberapa yang memang secara month to date itu dari awal Desember itu sudah mencapai 3 teratas seperti Cuan, tapi BAPT dan menurut kamu? Nah, kalau saya sendiri ya personally kalau naik dengan performa yang ya performa kinerjanya bisa di track down, bisa dilihat gitu ya. Tapi performanya di market yang wow, itu bisa masuk akal nggak sih menurut kamu? Sebenarnya untuk jangka pendek, nah tadi kan ada jangka pendek memahami itu ya periode waktunya. Jangka pendek mungkin masih akan menarik gitu ya. Kita melihat pergerakannya masih atraktif gitu, dan dia masih dalam tren naik lah jangka pendeknya. Dan mungkin strateginya untuk masuk kita akan susah ya ngelihat kok ini naiknya kekencangan, entry-nya di mana gitu. Nah, kita bisa pakai candle yang lebih
short term, misalnya pakai candle 1 jam atau 4 jam dan lain sebagainya. Nah, tapi tantangannya adalah ketika dia sudah naik signifikan, ini biasanya rawan profit taking juga. Nah, bener, setuju sih. Iya, jadi lebih better buat ini aja trading jangka pendek. Dan untuk investasi, balik lagi nih ke valuasi, ke kondisi fundamentalnya bagaimana. Ngomongin valuasi, mereka menurut saya udah terlalu mahal ya. Bahkan ada PBV yang udah lebih 200 kali tuh, kayak kita beli perusahaan yang labanya tuh 200 tahun baliknya. Bener, tapi itu memang soalnya gini, karena ini kayak satu jenis emiten-emiten yang baru, kayak waktu itu kita bahas soal teknologi, makanya kita nggak bisa hitung lewat PER atau PBV karena baru gitu ya. Apalagi terus ada beberapa lagi emiten startup yang juga nggak bisa dihitung valuasinya lewat PER dan PBV, jadi masih agak meraba-raba. Nah, kalau renewable energy ini karena memang it is new thing, jadi kita nggak bisa pakai indikator yang sama, atau karena memang ya sebenarnya bisa, jadi agak nggak make sense gitu dari sisi valuasi dengan PER tadi di 200 kali ya, Syed. Iya, betul. Jadi kita lesson learn ya. Dari okay. tahun 2022 lah, waktu itu kan teknologi juga ada beberapa yang IPO terus menguat, terus akhirnya sekarang juga harganya dalam tren turun karena sudah trennya mungkin usai gitu ya. Market udah nggak ini lagi karena waktu itu suku bunga naik. Nah, selanjutnya yang renewable energy mungkin masih akan ada lah tren ESG ke depan. Tapi ketika market mungkin sudah nggak terlalu price in lagi di situ, atau udah mulai beralih shifting ke sektor lain yang lebih menguntungkan secara bisa dibilang makronya ya ini akan ada perubahan karena harga itu nggak selalu dia akan naik ya. Harga itu bergerak dalam siklus. Bener. Jadi akan ada waktunya dia turun juga. Jadi lebih baik kita jangan terlalu FOMO. Jadi kita bisa memilih saham-saham yang tadi lagi secara periode waktu mungkin ini masih menarik secara jangka pendek, tapi jangan terlena ketika kita ambil malah kita kelamaan hold, jadinya investasi malah nanti bisa nyangkut gitu. Benar. Nah, sebagai retail, bagaimana cara yang paling ciamik untuk ikut menikmati window dressing ini juga nih, Syah? Karena kan kita juga udah mulai nge-tracking nih, apalagi IHSG kan beberapa manajer investasi atau analis kan bilang di akhir tahun mungkin aja bisa parkir di 7.200, 7.300, dan itu jadi make sense karena kemarin pun juga udah sempat nyentuh ke level 7.200 juga gitu ya. Jadi kayaknya make sense juga nih untuk beberapa yang lumayan cukup agresif untuk menentukan target akhirnya IHSG. Tapi kamu ngelihatnya seperti apa sih sebagai retail gitu ya? Atau mungkin Sobat Cuan sebagai retail, terus gue ngekornya gimana nih si ikan teri dan ikan paus ini? Oke, kita memang ini ya, kita mengikuti big money kemana gitu. Tapi kalau kita bicara tentang masuknya saat ini sepertinya udah cukup telat ya. Jadi kita menikmatinya gimana ya, harusnya kita udah punya saham dari jauh-jauh hari gitu. Dan untuk ini aja kita evaluasi, mungkin walaupun kita belum dapat kesempatan di tahun ini kan udah tinggal beberapa hari ya. Jadi kesempatannya mungkin sampai akhir tahun udah gak terlalu banyak. Tapi kita perlu memahami bahwa nanti akan ada January effect, terus akan ada yang lain juga begitu ya. Dan kita evaluasi aja di tahun depan nih ya. Kalau kita pengen menikmati di akhir tahun bergerak lebih atraktif, ya kita atur portofolio kita dengan porsi yang wise begitu ya. Semisal nih di IHSG ya, dia punya secara sektoral mana nih sektor yang paling banyak kontribusi. Kalau kita mau samain aja ya kinerja dengan IHSG, kita boleh kok punya strategi lainnya yang mungkin bisa melebihi IHSG kinerjanya. Tapi kalau kita paling nggak pengen sama dengan IHSG kan juga pergerakannya selama setahun ini positif ya. Kalau kita pengen kinerjanya melampaui itu, ya kita paling tidak mengikuti paling banyak biasanya di perbankan ya. Kita punya tuh perbankan. Jadi kayak misalnya kita punya gelas ya, kita naruh dulu batu-batu besar. Atau bisa kita bilang saham yang kapitalisasi pasarnya gede. Sebagai pondasi. Nah, kita bisa tuh taruhlah misalnya 5% atau 25% gitu ya, beberapa saham di situ. Taruh setengah gelas misalnya di banking atau mungkin nanti di big caps lain seperti telekomunikasi ataupun manufaktur dan lainnya ya. Baru nanti tuh bisa saham lain yang mungkin mengikuti tren seperti ESG atau misalnya di digital dan lain-lain gitu. Yang penting nanti diatur porsinya. Kita harus punya pondasi dulu yang mungkin pergerakannya ini inline gitu dengan IHSG, supaya paling enggak kita tuh dalam berinvestasi yang utama adalah bisa uang kita tuh tetap aman. Dan kedua adalah kita harus bisa melawan inflasi begitu ya. Intinya kan seperti itu. Dan inflasi kan sebenarnya pergerakannya kan di 2%, di 3%. Kemudian kalau IHSG juga naiknya sekitar 5-7%. Jadi kan kita mungkin targetnya tuh
konservatif ya di 5%-an. Jadi kalau udah lebih dari itu ya harusnya itu lebih bagus lagi. Lebih begitu. bagus lagi. Berarti kamu udah tepat tuh kalau ternyata udah bisa lebih dari 5% gitu ya. Iya. Investasi kamu pilihannya tuh berarti udah tepat. Karena apa? Returns-nya melampaui si inflasi itu. Jadi tinggal nanti diperdalam lagi, diperbanyak lagi, ditambah lagi gitu ya untuk durasi investasinya. Menurut Tasya, apa yang terjadi di window dressing ini akan tertinggal di momen window dressing after selesai ya, dia akan back to normal atau balik lagi, atau sebenarnya momen window dressing ini justru bisa dipegang dalam jangka waktu yang cukup panjang? Oke, momen window dressing ini biasanya berlanjut ya sampai Januari, bisa ada January effect gitu. Terus nanti ada berbulan-bulan lagi, terus masuk ke Mei, itu biasanya orang pada bilang sell in May and go away. Nah, itu juga biasa momen-momen kayak gitu tuh perlu kita perhatikan juga ya, karena kadang ya walaupun fenomena ini jarang, bisa kita bilang sering terjadi, tapi bisa juga nggak terjadi gitu ya. Jadi walaupun sering, tapi bisa juga nggak selalu gitu. Jadi kita perlu memahami itu. Nah, kalau saya melihat untuk di window dressing kali ini sebenarnya gerakan cukup atraktif ya dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu nggak ada nih. Nah, tahun sekarang nih udah mulai ada karena dari tekanan globalnya kan udah mulai mereda. Kemudian ini juga cukup unik ya, ada politik, kemudian ada kampanye sudah mulai digelarkan, dan tahun ini tuh menjadi rekor juga buat IPO. Ya, IPO-nya lebih dari 70 kayaknya ya. Dan banyak IPO besar juga yang mendongkrak IHSG jadi menguat lebih signifikan lah. Jadi tahun ini jadi tahun yang cukup unik lah menurut saya. Cukup menarik nih untuk bisa terus diperdalam nih. Mudah-mudahan Sobat Cuan sudah bisa dapat insight, apalagi di masa-masa menjelang tutup tahun 2023 ini ya. Mudah-mudahan investasinya makin berkembang, pilihan-pilihannya juga makin baik. Yang jelas Cuap Cuan gak akan pernah bosen ya untuk nemenin Sobat Cuan dalam berinvestasi. Tasya, thank you, terima kasih. Dan Sobat Cuan juga terima kasih udah dengerin kita. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Thank you banget udah dengerin kita ya. Kita berdua pamit. Bye.